Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azizah dengan nomor NPM 217058. Di sini saya akan menjelaskan terkait peta masalah dan juga peta konsep pada kasus akne vulgaris. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait peta masalahnya terlebih dahulu. Di sini saya mendapati seorang pasien yang bernama Nona Cantika yang berusia 19 tahun datang ke dokter dengan hasil anamnesis yaitu keluhan umum komedo hitam berulang, riwayat penyakit sekarangnya papula kemerahan, pustula dan juga rasa nyeri, riwayat penyakit terdahulunya. Keluhan ini berulang dan bertambah buruk ketika stres dan sebelum menstruasi. Riwayat pengobatannya dirawat dengan krim topikal dan pil, sedangkan riwayat sosialnya yaitu seorang mahasiswa. Pemeriksaan fisiknya yaitu didapatkan hasil tanda-tanda vital dan status umum dalam batas normal. Status dermatologisnya distribusi regional, lokasinya yaitu di wajah, karakteristik lesinya multiple berukuran 2-5 mm, ada yang meninggi dan juga kering. Sedangkan untuk tipe lesinya sendiri, komedo, papula eritematosa dan juga pustula. Dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan diferen diagnosanya. Yang pertama ada akne vulgaris, yang kedua ada erupsi acneiformis, dan yang terakhir ada rosalia. Sedangkan untuk pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan laboratorium didapatkan hasil pewarnaan gram dari pustula, tidak ada fokus maupun basili, folikulitis gram negatif, tidak ditemukan adanya bakteri gram negatif pada pemeriksaan gram. Dari hasil anamnesis, pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan laboratorium dapat ditegakkan diagnosa kerjanya yaitu akne vulgaris. Sedangkan untuk tata laksananya sendiri itu ada 3. Yang pertama ada farmakologis, yang kedua ada non farmakologis, dan yang terakhir ada edukasi. Untuk farmakologi sendiri ada 2 cara pengobatan. Yang pertama ada topikal dan juga sistemik. Untuk topikalnya yaitu diberikan krim tretinoin 0,025% dioleskan pada wajah pada malam hari. Yang kedua ada benzoyl peroxide gel 5% untuk papula dan pustula dioleskan siang dan juga malam hari. Sedangkan untuk sistemiknya sendiri diberikan doksisilain 2 kali 100 mg. Non farmakologisnya yaitu membersihkan wajah secara rutin, menghindari stres, penggunaan kosmetik secukupnya, dan juga melakukan pengobatan secara teratur, menghindari faktor-faktor pencetus jerawat. Sedangkan untuk edukasinya sendiri, yang pertama menjaga pola makan, kebersihan tangan, dan juga rajin cuci muka. Prognosanya sendiri untuk akne vulgaris yaitu do boit et bonam atau cenderung membaik. Sedangkan untuk peta konsepnya di sini saya memulainya dari kelenjar sebasea atau kelenjar minyak. Untuk histologi dari kelenjar sebasea atau kelenjar minyak sendiri berfungsi untuk mensekresi kelenjar holokrin dan juga menghasilkan sebum. Sebum ini berfungsi untuk mempertahankan kelembutan dan kehalusan kulit serta melindungi kulit dari infeksi oleh bakteri dan jamur. Untuk komponen kulit lainnya ada kelenjar keringat. Kelenjar keringat berfungsi sebagai pengatur suhu badan serta menghasilkan air yang mengandung berbagai macam garam. Kelenjar keringat sendiri ada 2 jenis. Yang pertama ada kelenjar ekrin dan juga apokrin. Kelenjar apokrin berfungsi untuk menghasilkan keringat yang mengandung lemak dan berbau. Biasanya terdapat di daerah yang banyak folikel rambut seperti di ketiak, puting susu, pusar, dan juga daerah kelamin. Selain itu juga terdapat jenis kelenjar ekrin di mana menghasilkan keringat yang bersifat encer dan tidak berbau. Terletak pada permukaan kulit, paling banyak terdapat di telapak tangan dan juga telapak kaki. Kemudian ada kuku yang merupakan lempeng sel epitel berkeratin pada permukaan dorsal setiap palang di distal. Dan selanjutnya ada flora normal kulit. Untuk flora normal kulit sendiri dapat diartikan sebagai mikroba yang berada pada permukaan tubuh manusia dan dalam keadaan normal tidak menimbulkan penyakit. Flora normal ada 2 macam, yaitu flora residen dan juga flora transien. Untuk flora residen lokasinya berada di kulit, membran mukosa saluran pencernaan dan juga saluran pernapasan atas. Contohnya adalah
Proponiobacterium acne. Sedangkan untuk flora transient sendiri waktunya hanya sementara, bisa menghilang atau tidak jika terdapat eliminasi. Contohnya adalah Staphylococcus aureus. Pada kasus ini, pasien mengalami stres karena tugasnya, sehingga menyebabkan bertambahnya produksi hormon androgen yang mengakibatkan peningkatan produksi sebum. Sebum bergabung dengan keratin dan membentuk sumbatan. Selanjutnya, untuk patomekanisme dari acne vulgaris sendiri, sedangkan untuk patomekanisme dari acne vulgaris sendiri dimulai dari adanya hormon androgen yang meningkat, sehingga dapat merangsang peningkatan sebum dan hiperproliferasi folikuler epidermal. Karena adanya hiperproliferasi yang menyebabkan pori-pori tersumbat dan sebum yang meningkat tidak dapat keluar melalui pori-pori, sehingga terbentuklah komedo. Komedo sendiri terbagi menjadi dua, yaitu komedo putih atau tertutup dan juga komedo hitam atau komedo terbuka. Sebum mengandung asam lemak dan trigliserida, di mana merupakan makanan dari bakteri Propionibacterium bacterium, sehingga karena sebum yang meningkat menyebabkan bakteri tersebut mengalami peningkatan. Bakteri Propionibacterium ini terus berproliferasi sehingga merangsang respon peradangan atau inflamatori. Peradangan tersebut disebut dengan jerawat. Peradangan tersebut disebut dengan jerawat. Propionibacterium acne merupakan mikrobiota residen. Mikrobiota residen adalah mikrobiota yang selamanya ada di kulit kita. Contohnya adalah Propionibacterium dan Staphylococcus. Jerawat sendiri merupakan penyakit peradangan menaun unit Polysebaceae yang disebabkan karena adanya faktor genetik yang diperkuat dengan pola hidup tidak baik atau tidak higienis. Lesi utama dari jerawat sendiri merupakan komedo. Selain komedo, temuan klinis dari jerawat adanya papul, pustula, nodul, dan juga jaringan parut. Sering terdapat di bagian wajah, leher, bahu, lengan, dada, dan juga punggung. Jerawat memiliki epidemiologi yang beragam tergantung prevalensi tertinggi yaitu pada masa pubertas. Selanjutnya untuk terapi dari acne sendiri. Yaitu ada dua, yaitu ada topikal dan juga sistemik. Untuk topikalnya yaitu pemberian krim tretinoin dan juga gel benzoyl peroxide. Sedangkan untuk sistemiknya yaitu pemberian deoxycycline. Selanjutnya untuk BHP dan PHOP. Selanjutnya untuk prognosis dari acne vulgaris sendiri yaitu dubiot et bonum atau cenderung membaik apabila menghindari etiologi dari jerawat, maka kekambuhan dapat diminimalisir. Sedangkan untuk BHP-nya sendiri, untuk autonominya dokter harus menghargai hak pasien karena pasien masih berusia 19 tahun. Jadi keputusan mengenai tindakan yang akan dilakukan diberikan kepada orang tua pasien. Yang kedua, dokter harus memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami oleh pasien. Sedangkan untuk beneficiensinya, menggunakan prinsip utama, menolong tanpa pamrih, memberikan edukasi kepada pasien terkait acne vulgaris. Sedangkan untuk non-malvisionnya yaitu melakukan tindakan pemeriksaan untuk memastikan kondisi pasien, memastikan dosis obat dan terapi yang benar dan mencegah pasien jatuh dalam kondisi yang lebih buruk. Sedangkan untuk justice-nya sendiri, pasien berhak mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan haknya. Dokter tidak membeda-bedakan terhadap pelayanan pasien. Sedangkan untuk PHOP-nya sendiri, yang pertama ada health promotion, memberikan edukasi mengenai acne vulgaris, memberikan edukasi mengenai pengobatan acne vulgaris secara keseluruhan terkait penyebabnya dan juga faktor-faktor yang bisa mempengaruhi acne vulgaris atau yang memperparahnya. Yang kedua ada specific protection, yaitu melakukan perawatan pada wajah sesuai dengan kondisi kulit, semisal menggunakan krim salep yang telah dianjurkan oleh dokter. Yang ketiga ada early diagnosisnya, yaitu medical check up, penggunaan obat teratur. Disability limitation-nya yaitu mengkonsumsi obat secara teratur. Sedangkan untuk rehabilitasinya yaitu menghindari penyebab acne untuk muncul kembali. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.